Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk dalam materi akad transaksi salam. Ya, kita lihat materi selanjutnya. Selanjutnya yaitu kita lihat terlebih dahulu tentang pengertian salam. Nah, salam ini berasal dari kata as-salaf yang artinya pendahuluan karena pemesan barang menyerahkan uangnya di muka. Nah, jadi salam ini memang berbeda dengan transaksi jual beli seperti murabaha yang pernah kita diskusikan sebelumnya. Kalau salam itu pembayarannya di depan, tapi penyerahan barangnya di kemudian hari. Jadi tidak langsung cash and carry. Ya, itu adalah salam. Definisi akad salam ini yaitu akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Nah, ini yang dimaksud dengan akad salam. Karakteristik akad salam itu terkait dengan harga, spesifikasi, karakteristik, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan aset yang dipesan sudah ditentukan dan disepakati ketika akad terjadi. Nah, jadi pada saat akad semuanya dijelaskan secara detail, secara jelas tentang barang yang akan diperjualbelikan. Nah, di dalam akad salam, harga barang pesanan yang sudah disepakati tidak boleh berubah selama jangka waktu akad. Apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, maka pembeli boleh melakukan khiyar, yaitu memilih apakah transaksi dilanjutkan atau dibatalkan. Nah, ini untuk karakteristik dari salam. Hikmah dari akad salam atau manfaat dari akad salam ini, bagi pembeli adanya jaminan memperoleh barang dalam jumlah dan kualitas tertentu pada saat ia membutuhkan dengan harga yang sudah disepakati di awal. Nah, sementara manfaat bagi penjual itu diperolehnya dana untuk melakukan aktivitas produksi dan memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Nah, karena penjual ini memperoleh pembayaran di depan, penyerahannya baru di kemudian hari. Nah, jenis salam. Salam itu transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan. Nah, karena karakteristiknya seperti ini, maka salam itu bisa terjadi yaitu salam paralel. Jadi dua transaksi bisa terjadi sekaligus. Tetapi transaksi yang kedua bisa dilakukan asalkan transaksi yang pertama atau akad yang pertama itu bisa jelas atau dilakukan terlebih dahulu. Nah, ini skemanya yaitu adanya negosiasi, pesanan, kriteria barang, kirim pesanan, kirim dokumen, dan bayar. Ini adalah skemanya. Nah, saya masuk langsung pada ketentuan syariah terkait dengan transaksi salam. Ketentuan syariahnya, apabila barang yang dikirim itu memiliki kualitas lebih baik, maka penjual tidak boleh meminta tambahan. Jadi misalnya ya, di akad itu sudah ditentukan bahwa barangnya itu grade-nya itu adalah grade B. Nah, ternyata setelah barang ini diserahkan, ternyata barangnya itu kualitasnya bagus atau masuk kategori grade A. Maka penjual tidak boleh meminta tambahan dari pembeli karena kualitas barangnya lebih baik dari yang sudah diakadkan. Apabila barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, pembeli boleh memilih menolaknya atau menerima. Apabila pembeli menerima, maka pembeli tidak boleh meminta kembali sebagian uangnya atau diskon ya. Jadi minta diskon, tidak boleh. Barang boleh dikirim sebelum jatuh tempo asalkan disetujui oleh kedua belah pihak dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan.
Nah, itu ketentuan syariahnya. Penjualan kembali barang yang dipesan sebelum barang tersebut diterima tidak boleh dilakukan secara syariah. Jadi akadnya sudah dengan A, tapi ternyata barang ini akan dijual ke B. Nah, ini tidak diperkenankan juga. Hal yang membatalkan kontrak, ya, hal yang membatalkan kontrak salam, barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan, barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan kesepakatan, barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli membatalkan. Nah, itu adalah beberapa hal yang membatalkan kontrak salam. Nah, sekarang kita masuk pada akuntansi untuk pembeli, ya. Nah, karena barang ini belum diserahkan pada saat terjadinya kontrak, maka pada saat pembeli itu membayar sejumlah uang, maka pembeli akan mengakui itu sebagai piutang. Kenapa piutang? Karena barangnya belum diserahkan. Jadi, pengakuan piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Nah, jadi jurnalnya adalah piutang salam didebet pada kas. Ya, ini. Kemudian jika modal salam dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar. Nah, yang dimaksud aset non-kas ini apa? Jadi pembayarannya selain uang, misalnya diberikan mesin, diberikan alat produksi. Nah, itu diperbolehkan. Nah, bagaimana pencatatannya? Pencatatannya apabila nilai wajar itu lebih kecil dari nilai tercatat, maka jurnalnya adalah piutang salam, kerugian salam pada aktiva non-kas. Ya. Kemudian jika pencatatan nilai wajar ini lebih besar dari nilai tercatat, debitnya sama, pencatatannya yaitu piutang salam, kerugian, kreditnya adalah keuntungan. Nah, ini untuk akuntansi untuk pembeli pada saat menyerahkan modalnya. Nah, kemudian jika pembeli ini menerima barang yang dipesan. Jika barang pesanan sesuai dengan akad, maka jurnalnya adalah aset salam pada piutang salam. Ya, jadi dibalik. Karena sudah diserahkan, maka yang didebet itu adalah aset salam pada piutang salam. Piutangnya dikredit karena piutangnya berkurang. Jika barang pesanan ini berbeda kualitasnya, ya. Kemudian nilai wajar pemesanan barang yang diterima nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai yang tercantum dalam akad. Ini misalnya nilainya sama atau lebih tinggi. Maka jurnalnya adalah aset salam yang diukur pada saat akad pada piutang salam. Ini kalau nilainya melebihi. Nah, bagaimana kalau nilainya di bawah lebih rendah dari akad? Maka jurnalnya adalah aset salam pada kerugian salam. Nah, di awal kita tadi sudah berdiskusi tentang akuntansi untuk pembeli. Nah, sekarang bagaimana akuntansi untuk penjual? Akuntansi untuk penjual, pengakuan kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam. Jadi yang tadi pembeli pada saat membayar itu terjadi setelah akad atau kontrak, maka pembeli akan mencatatnya piutang pada kas, tetapi bagi penjual terjadinya transaksi tersebut dicatatnya sebagai kas pada hutang salam. Kasnya bertambah ya karena perusahaan atau penjual ini menerima dana dari pembeli. Dikredit hutang salam karena apa? Karena barangnya belum diserahkan, maka dia punya kewajiban yaitu di sini akan dicatat sebagai hutang salam untuk menyerahkan barang pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Jika modal usaha salam dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar, maka jurnalnya adalah aset non-kas. Ya, nilai wajarnya berapa pada hutang salam. Nah, selanjutnya kewajiban salam ini berhenti pengakuannya pada saat barang itu sudah diserahkan.
Bagaimana cara mencatatnya atau melakukan penjurnalan? Pada saat barang ini diserahkan ke pembeli, maka jurnalnya adalah hutang salam di debit. Kenapa di debit? Karena barang sudah diserahkan. Kreditnya adalah penjualan, ya. Dalam transaksi salam paralel, selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual. Nah, pencatatan ketika membeli persediaan, ya, jadi jurnalnya dicatat aset salam pada kas. Nah, bagaimana ketika penyerahan persediaan bila jumlah yang dibayar oleh pembeli lebih kecil dari biaya perolehan? Tentunya rugi kan? Maka jurnalnya adalah kerugian salam pada aset salam. Nah, bagaimana jika sebaliknya? Pencatatan penyerahan persediaan bila jumlah yang dibayar oleh pembeli itu lebih besar dari biaya perolehan barang. Maka jurnalnya adalah hutang salam di debit, kreditnya adalah aset salam dan keuntungan salam. Nah, selanjutnya sampai di sini slide yang saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Semoga kita selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.